Anda tanya saya. Kenapa prodi yang harus ditutup? Di sini tempat mengulik segala yang berisik. Selamat datang di podcast Lisik. Ngomongin isu-isu yang lagi ramai diperbincangkan nih di sosial media, di media digital, ada satu isu yang menarik perhatian kita nih, Mas. Iya, benar. Yaitu Isu terkait ini dengan pengangguran terdidik. Oke. Nah, ini adalah isu yang saat ini kayaknya lagi berisik juga untuk diperbincangkan. betul. Gitu ya. Nah, tepat banget. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang saya pikir capable untuk bicara soal pengangguran terdidik ini. Betul sekali. Bersama-sama dengan kita nih ada 3 akademisi ilmu komunikasi luar biasa banget. Ada Pak Ari, halo Pak. Kemudian ada Bu Rita, halo Ibu. Halo. Dan ada Pak Oki, halo Pak. Halo. Baik. Nah, 3 narasumber ini mungkin juga sebagai salah satu penyumbang pengangguran terdidik mungkin ya. Oke, dalam perjalanan mereka sebagai akademisi. Tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang fenomena pengangguran terdidik ini. Gitu. Iya. Ya. Oke, Pak Ari, Bu Rita maupun Pak Oki ini sebagai seorang akademisi, bagaimana sih pandangan Bapak Ibu tentang fenomena pengangguran terdidik ini? Boleh mungkin dari yang paling cantik dulu. Ladies first katanya. Ladies first. Oke, gimana Bu Rita? Gimana, Bu Rita? Ya, kalau menurut saya ini pendapat ya, karena memang sekarang itu kan lagi rame ya isu-isu tentang tingginya pengangguran, jumlah pengangguran yang rata-rata lulus S1 di Iya. Indonesia. Iya. Dan kalau saya nggak salah ya datanya itu sekitar 7 jutaan itu, Oke. dan rata-rata itu mahasiswa yang selesai S1 gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dari sebenarnya tujuan pendidikan ini apa sih sebenarnya? Nah, itu kan kita harus pertanyakan lagi kan? Ya, mungkin Nah, pertanyakan ke Pak Adi, Iya. ke Pak Ari Ke mungkin ya, tujuan pendidikan Tujuan itu apa pendidikan gitu. utama Iya, pendidikan itu biar saya gimana? bantu Bu, biar tadi kan saya bantu. Kalau tujuan pendidikan itu sebenarnya apa sih? Khususnya pendidikan tinggi ya Bu, Iya, kalau iya, kita bahas iya. itu pendidikan tinggi. Ya kalau merujuk dari undang-undang dasar ya, pembukaan undang-undang dasar itu kan tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas seorang pendidik. Cuman mungkin cara pemerintah dalam menerjemahkan kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu berbeda mungkin, apalagi dengan diprioritaskannya. Misalnya gitu, apakah betul prolog atau pembukaan di Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa salah satu tugas besar negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui misalnya salah satunya. Tapi tadi menarik juga yang disampaikan oleh Bu Rita ya. Soal saya mencatat dari BPS, Badan Pusat Statistik, 1,9 juta lulusan sarjana tercatat di bulan April 2026. Dan yang belum terserap itu sekitar 1 juta, berarti Nggak nyampe setengahnya. iya, Iya, nggak nyampe setengahnya belum terserap. Tapi apa iya semuanya terserap? Yang setengahnya, sekitar setengahnya tadi, apakah benar terserap sesuai dengan background pendidikan? Misalnya lulusan komunikasi diserap oleh industri yang Di bidang komunikasi bekerja, gitu di ya. bidang komunikasi seperti jurnalis, public PR dan lain-lain misalnya gitu. Itu juga kan masih pertanyaan besar ya bagi kami akademisi khususnya, karena kadang-kadang lulusan pertanian bisa kok bekerja di bank misalnya. Iya. Oke, ini berarti jadi menarik nih. Saya mau tanya kalau menurut Pak Oki, Pak, artinya kalau kita bicara soal pengangguran terdidik, sebenarnya problemnya ada di mana? Di Oke. universitas yang terlalu banyak mencetak mahasiswa lulusan tadi, atau justru malah daya serapnya yang tidak ada, tempat untuk menyerap lulusan ini yang nggak ada, Pak? Iya, kalau saya sih melihat sebuah permasalahan di masyarakat gitu ya, itu tidak bisa kita langsung membuat justifikasi terhadap satu institusi aja pendidikan dalam hal ini begitu. Tapi di satu sisi juga ada pemerintah yang memang atau negara yang memang bagaimana dia bisa membuat sebuah kebijakan yang memang bisa memfasilitasi para tenaga kerja terdidik itu gitu. Karena kalau kita lihat sekarang perbandingannya antara tenaga kerja yang disediakan oleh pemerintah dengan hasil lulusan dari pendidikan tinggi itu kan secara rasio waktunya berbeda. Artinya kuantitas waktu yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi itu hampir setiap tahun menghasilkan lulusan begitu banyak. Begitu ya. Betul. Belum satu kampus, belum satu Indonesia dan lain sebagainya.
Sementara sektor pendidikan formal, karena artinya pendidikan tinggi itu akan berkaitan dengan tenaga kerja yang sifatnya formal begitu ya. Nah, sejauh mana pemerintah ini bisa menyediakan tenaga-tenaga atau lapangan-lapangan pekerjaan secara formal? Baik. Kalau gitu berarti menurut Pak Oki yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Saya dalam tidak, hal ini. ya tidak bisa menyebut langsung itu ada bolanya ada di pemerintah ya. Tapi dari wacana yang berkembang, lalu lantas kemudian seolah-olah nih dalam tanda kutip prodi yang ditutup, seolah-olah ada pendidikan yang tidak bisa mencetak atau menghasilkan, diserap industri. atau justru malah mencetak tenaga pendidik yang akhirnya jadi pengangguran karena diakibatkan oleh kemampuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Kan sebetulnya titik salahnya tidak ada di situ gitu, bukan ada pada prodinya, tapi bagaimana, sejauh mana begitu ya. Dalam hal ini negara justru bisa memfasilitasi tenaga-tenaga ini agar bisa sesuai dengan kapabilitas daripada SDM yang dihasilkan oleh suatu institusi pendidikan ini. Tapi berarti artinya apakah ini kemudian menggeser tujuan dari pendidikan itu sendiri? Artinya apakah universitas atau lembaga pendidikan itu harus mencetak mahasiswa atau lulusan yang harus bisa diserap oleh industri? Tidak harus selalu, kalau menurut saya justru pendidikan itu punya otonom yang tidak hanya sekedar menghasilkan lulusan yang bisa diserap oleh industri gitu. Basis prodi adalah basisnya kaum intelektualitas. Ketika prodi dibatasi misalnya, maka intelektualitas kita itu juga dibatasi. Ya. Artinya suatu ilmu pengetahuan, kalau saya mengacanya ya dari konteks pendidikan nih Pak Hari gitu ya. Artinya kalau misalnya satu pendidikan itu dibatasi, secara epistemologi itu tidak akan berkembang. Karena metode penelitian, teori-teori yang kita perlukan untuk mencapai suatu kebenaran itu kan multidisiplin. Kalau misalnya prodi saja ditutup, berarti ada multidisiplin yang dikotakkan. Ada yang dibatasi gitu ya. Nah, ini secara ideologi, secara idealis lah katakanlah ya, bukan ideologi. Secara idealis dari bagaimana institusi pendidikan itu seharusnya dia bisa berkembang secara mandiri gitu. Tidak bisa diukur dari dia terserap atau tidak. Terserap atau tidak. Nah, itu kan yang menjadi persoalan sekarang. Tapi gini, kalau kata Pak Ari tadi tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kata Pak Oki bilang pendidikan itu adalah tempat intelektual berkembang. Tapi kan kita butuh makan, Pak. Butuh makan. Untuk makan itu kita butuh kerja. Terus kalau hanya cerdas aja tanpa bisa dapat kerja, gimana caranya? Jadi kan nggak ada solusi. Nah, gimana nih kalau problemnya seperti ini kira-kira? Anda tanya saya. Kok ibu seperti marah gitu? Anda tanya saya. Siapa dia ya? Butuh makan, butuh bekerja gitu, butuh cari duit gitu. Oke, kalau hanya cerdas saja, jangan-jangan hanya ngawang-ngawang aja. Gini Mas Yoka, gitu. yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini, artinya kan industri yang dibutuhkan saat ini. Pemerintah juga atau mungkin juga institusi pendidikan tidak tahu apa industri yang akan dibutuhkan 25-30 tahun ke depan. Betul. Ada ketidakmungkinan di sana begitu ya. Tapi kalau sesuatu itu sudah pasti dengan melakukan penutupan tadi begitu, maka kemudian tadi kebebasan intelektualitas dari akademisi terutama ataupun juga dari mahasiswa dalam hal ini untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi dengan berbagai interdisipliner tadi itu akan terbatas begitu. Bahwa makan saja ya bisa dilakukan, dengan tidak berpendidikan pun juga makan bisa gitu kan. Nah, kalau persoalannya ada di situ gitu. Yang lantas kemudian sekarang titik persoalannya adalah yang menjadi ramai di publik adalah kenapa prodi yang harus ditutup begitu. Bukan lantas ilmu apa yang harus dibuat oleh pemerintah yang disarankan kepada universitas misalnya yang dapat diserap nantinya oleh pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja ini begitu. Jadi pertanyaannya begitu kurang lebih kalau bisa saya balikan ya. Jadi bukan prodi apa yang harus ditutup, tetapi prodi apa yang harus dibuka yang kemudian di mana prodi itu kira-kira menurut pemerintah itu bisa menyerap tenaga kerja terdidik yang pengangguran ini. Gitu. Artinya kita semakin
komodifikasi pendidikan dong Pak, dimana kemudian kita membedakan mana program studi yang bisa terserap industri, mana program studi yang dianggap hanya ya udahlah untuk mengembangkan intelektual, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, kalau misalnya yang kita lihat kan perkembangan berita terkait dengan penutupan beberapa program studi yang dianggap tidak relevan ini tuh adalah beberapa disebutkan tuh program studi yang dianggap tidak sesuai dengan kemajuan teknologi katanya. Gitu. Jadi bahasanya sih katanya program studi yang jadul. Keguruan. Salah satunya atau selain jadul tuh dia sudah mencetak terlalu banyak lulusan di sana tapi daya serapnya tuh nggak ada. Nah ini sebenarnya yang jadi problem gitu dan kita penasaran dari para akademisi tuh sekali lagi menempatkan posisi pendidikan nih seperti apa? Apakah sekali lagi pendidikan tuh hanya dilihat sebatas untuk mencetak lulusan yang bisa kerja? Kalau gitu apa bedanya dengan SMK? Kalau menurut saya Teh Anggi aja saya panggilnya supaya lebih akrab ya. Kami sebagai dosen tidak berfungsi atau tidak bertugas untuk mencetak buruh gitu, karena kampus itu bukan pabrik, gitu. Jadi sebetulnya mahasiswa yang lulus dari kampus itu nggak sepenuhnya harus bekerja di perusahaan gitu, karena kan kami tidak mencetak buruh gitu ya Teh. Jadi bisa aja mereka jadi dosen nanti ke depannya atau bisa jadi pengusaha, kita nggak tahu gitu. Tapi dosen bukannya buruh juga Pak? Buruh pendidikan mungkin ya. Ya buruh juga sih sebetulnya. Cuman ya maksud saya kan kalau misalnya semacam keguruan atau jurusan-jurusan lain yang mungkin sifatnya lebih ke vokasi atau D3 atau D4 mungkin akan lebih terserap sama industri. Tapi kalau level sarjana menurut saya nggak harus semuanya terserap dengan industri. Itu jadi opsi aja karena kan kami tidak mencetak mereka untuk menjadi patuh pada bos atau pada sebuah perusahaan. Kan kami menstimuli pemikiran-pemikiran mahasiswa agar mereka bisa lebih berkembang, bisa daya analisisnya bisa lebih tajam ketika menemui persoalan-persoalan gitu ya. Jadi artinya kami nggak mencetak guru yang harus patuh sama bos di perusahaan. Tapi begini Pak, dalam sistem pendidikan kita itu kan kalau misalkan dia tidak terserap oleh perusahahan, dia tidak bekerja gitu kan, implikasinya mungkin kemungkinan pada akreditasi perguruan tinggi. Nah itu gimana? Satu berpengaruh sama akreditasi. Kedua juga ini paradigma orang tua, di mana ketika anaknya sudah lulus, maka pertanyaan berikutnya sudah kerja di mana? Ini paradigma orang tua. Jadi ketika sudah lulus, mahasiswa ini harus bekerja di perusahaan. Oh gitu. Padahal kan sebetulnya nggak harus bekerja di perusahaan ya, bisa bikin perusahaan sendiri, bisa sekolah dan lain-lain lah. Tapi banyak pilihan lain lah. Tapi kan nggak segampang itu Pak untuk menjawab itu, untuk bikin perusahaan sendiri. Kita butuh modal dan lain sebagainya. Gimana itu? Nah, saya ke Ibu ini dulu aja untuk membahas. Sepertinya Ibu Rita, Pak. Ibu ini. Oke, Ibu Rita. Mas Yoka ini terlalu pesimis ya. Pesimis tentang apa ya? Tentang masa depan orang itu kuliah. Tapi gini, satu. Jadi kalau saya memahami ya bahwa fungsi kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan bagaimana dia mampu mengelaborasi satu teori misalnya, tapi bagaimana teori itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Kalau saya lebih fokus kepada situ, makanya long life education itu kan memang harus kita gaungkan terus menerus. Karena gini, orang yang kuliah dengan tidak kuliah itu modal berpikirnya beda Pak. Ini yang harus kita camkan. Coba Bapak nanti masuk ke anak SMA, ya. Mungkin Bapak atau Pak Ari, Pak ini yang sudah punya anak yang SMA. Terus ketika dia masuk di dunia kuliah, ya kan, dia tidak akan menemukan cara berpikir bagaimana ketika di SMA. Makanya saya bilang, kalau menurut saya ya, tidak ada yang sia-sia ketika dia itu kuliah. Masalahnya ini adalah investasi kalau menurut saya, investasi pendidikan, kecerdasan dan seterusnya. Nah, sekarang gini, kita tuh sebenarnya mendidik anak-anak itu untuk mencapai bagaimana dia mendapat pekerjaan atau bagaimana dia bisa tough atau struggle dengan dunia yang ada pada saat ini. Misalnya gini, kita ngandalin nih, kadang-kadang budaya ya, khususnya di orang tua. Orang tua itu menganggap ketika anaknya sudah beres kuliah itu berarti dia itu harus dapat pekerjaan. Nah, maksud saya gimana kalau misalnya pola itu dibalik gitu lah ya. Maksudnya gini, gimana kamu bisa setelah lulus kuliah kamu tuh bisa mencetak ya, mencetak dunia kerja dan seterusnya. Nah, itu yang karena gini, kita kan sekarang ini lagi membahas tentang bagaimana problematika masalah gen ya, Gen Z, Gen X, milenial dan seterusnya. Nah, beberapa jurnal yang saya baca, ternyata Gen Z ini mungkin cara berkembang
dan mereka rata-rata tidak suka menggunakan seragam ketika Oke. bekerja. Ya, mereka tuh suka Casual. casual tapi punya duit banyak. Punya duit. Nah, itu kan ini. Terus pernah juga saya menanyakan, nanti kamu menikahnya seperti itu apa? Apakah mau di gedung tinggi? Nih, enggak. Cukup sederhana, intimate katanya ya. Nah, maksud saya dulu, saya berpikir gini, kenapa anak-anak Gen Z hari ini malah berpikirnya seperti itu gitu loh. Nah, maksud saya tuh mana yang harus kita khawatirkan, Gen X milenial atau Gen Z-nya? Karena Gen Z-nya sendiri sudah punya pola bagaimana. pikir sendiri. Iya, Bisa jadi Gen Z ini juga udah terlalu pesimis sama negara kita, Bu. Iya, Bu. Sudah terlalu carut marut mungkin, Bu. Jadi nggak punya harapan untuk harus berpikir mau masuk ke pemerintahan, kok pemerintahannya udah kayak gini, nggak ada yang bisa kita ubah. Kalau saya nggak memandang itu, ya, maksudnya beberapa yang saya wawancarain ya, yang saya tanya secara tidak formal terkait misalnya nanti kalian tuh akan bekerja atau enggaknya itu, mereka tidak ada menceritakan tentang bagaimana, tapi mereka tuh sudah punya prinsip ya, kalau menurut saya ya, prinsip bahwa saya nanti akan coba mahasiswa bimbingan saya itu rata-rata ada yang sudah punya kafe sendiri dan mereka belum lulus. Nah, maksud saya tuh kalau misalnya bicara dunia kerja hari ini, berarti kan dia punya ini ya, punya apa? Nah, makanya mungkin kita sebagai dosen ada yang harus kita tambahkan dalam memberikan, mencerahkan dan seterusnya. Makanya jangan kita takut-takutin dunia ini susah ya, dunia ini nggak beres, pemerintahnya hancur dan seterusnya. Jangan kita takut-takut itu. Biar aja, anggap aja dia lagi di mana, dia lagi berkembang. Yang penting ketika dia menghadapi masalah, dia struggle, dia bisa tough dan seterusnya. Makanya saya bilang mencerdaskan, kata mencerdaskan itu saya rasa konotasinya sangat luar biasa. Kenapa? Cerdas secara pikiran, cerdas secara emosional. Saya rasa mereka juga bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri. Dan rata-rata anak Gen Z itu kayak kalau dibilang independen, ya kayaknya sepertinya independen. Independen. Nah, makanya juga ya mungkin sekarang kita dihadapkan ya tentang bagaimana tadi bahwa prodi-prodi yang tidak bermanfaat itu Tidak relevan dengan tidak pasar relevan kerja, dunia industri lebih baik dan ditutup. Yes. Oke. Nah, kalau saya gini, sekarang gini, kita sekarang udah harus melek teknologi kan. Iya. Berarti kita sekarang bermain dengan AI, bermain dengan GPT, Cloud, Jenny dan seterusnya, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau kita mengharapkan anak-anak, contohnya anak yang keluar dari ilmu komunikasi, mereka itu kan diharapkan apa? Menjadi apa? CS, menjadi apa dia di luar sana? Humas dan PR. seterusnya. PR, Nah, oke. sekarang coba kita mau minta apa aja di AI itu semuanya bisa muncul kan? Bisa muncul. Nah, maksudnya orang-orang ini mau kemana kita arahkan gitu lah. Nah, artinya supaya mereka nggak gamang, karena mungkin jumlah penduduk Indonesia itu kan banyak banget ya, lebih dari 2 juta, Iya. berapa? 270 juta. 270 juta. Iya. Kabayangnya. Nah, Kabayang. kabayangnya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ya, lowongan pekerjaan itu banyaknya di kota. Oh, Dan, oke. ya, ya kan? Iya. Misalnya kayak Bekasi, Kerawang, mana deh, Surabaya, Medan pun Iya. agak kurang kayaknya ya, terus Belanda. Itu kan sebenarnya apa ya, daerah-daerah industri yang terbatas sebenarnya ya. Iya. Kebayang kalau misalnya mahasiswa kita yang lulusan tinggal di Papua, tinggal di Kalimantan, kumahata. Iya. Ya, nah maksudnya geografis di Indonesia ini juga masih sangat luas. Nah, kalau saya menyarankan mahasiswa saya, kau pulang kau ke kampungmu, ya, kau benah itu desamu, kau bisa jadi lurah, jadi ini dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kan orang suka apa tuh namanya, ngubrak-ngubruk di tempat yang banyak industrinya ya. Misalnya orang tuh coba lihat untuk Jawa Barat aja, Bekasi, Kerawang itu berapa? Itu lebih padat ketimbang daerah misalnya Tasikmalaya, Garut dan seterusnya. Pasti itu lebih padat karena memang di situ adalah daerah industri kan gitu. Oke, baik. Tadi ada kata-kata kunci yang menarik menurut saya. Prinsip, kemudian ada cerdas, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Itu mungkin adalah isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Apakah, misalkan pertanyaan saya, apakah prinsip, kemudian mindset tadi ya, sempat disinggung oleh Pak Ari, itu semuanya adalah bisa dihasilkan dari proses pendidikan. Oh, bisa. Sepanjang tadi ya, kita tidak hanya melihat pendidikan itu tidak hanya sebagai pabrik, pasar kerja gitu ya. Apakah itu bisa dihasilkan oleh Bisa. pendidikan? Kalau saya optimis bisa. Optimis bisa ya. Kenapa? Satu, kita di dunia
industri pendidikan, ya. Kita ada kurikulum, ya, kita ada ini dan seterusnya. Beberapa universitas, saya boleh nyebut merek nggak sih? Boleh lah. Boleh ya, seperti Telkom University itu sudah mengkolaborasi antara keilmuan dengan keterampilan. Nah, ya kan? Oke, Nah, maksud betul. saya itu bisa keterampilan. Misalnya apa? Misalnya kalau di Ikom itu kan sudah ada sertifikasi BNSP dan Audit seterusnya. komunikasi. Audit komunikasi. Jadi Public maksud saya, speaking. nah gitu. Itu kan skill-skill yang bisa kita asah. Jadi selain mereka dikasih di pencerahan secara teori dan sebagainya, tapi dia diberikan skill juga. Dengan apa? Dengan tambahan itu. Saya setuju ya sama Bu Rita yang tadi terakhir bahwa kampus juga bisa berperan dalam menambah soft skill mahasiswa untuk mengarungi dunia karir setelah lulus. Tapi saya kurang setuju sama Bu Rita tadi yang sebelumnya bahwa dengan adanya AI artinya Kita bisa kemungkinan mengarahkan mahasiswa ke mana? peluang bekerja untuk mahasiswa itu jadi kecil gitu karena semua bisa dikerjain sama AI seolah-olah gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan itu bukan jadi fokus kami sebagai dosen bagaimana mahasiswa akan bekerja nantinya karena mahasiswa sendiri yang nanti akan mencari tahu harus masuk di mana ya mereka. Kami hanya memaparkan, menganalisa kondisi teknologi yang sudah merasuk pada zaman sekarang. Mungkin maksud gitu. saya gini Pak, sekarang kan teknologi itu sudah mulai berkembang, seperti adanya AI dan seterusnya. Nah rata-rata di perusahaan itu mereka lebih menggunakan tenaganya AI, Bukan lagi manusia. bukan lagi manusia. Nah maksud saya, kenapa anak-anak ini tidak bisa kita cetak setara dengan itu gitu ya? Padahal kecerdasan manusia itu kan tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan teknologi kan? Betul, Kalau misalnya memang Nah, itu, ujungnya itu betul. cuma teknologi. Betul, Gitu. ini nyambung yang tadi saya sepakat bahwa manusia itu secara industri atau pekerjaan banyak sekali yang akhirnya sekarang digantikan oleh peran AI begitu ya. Tahu mesin lah ya, mesin. Sehingga sumber daya pun juga jadi berkurang begitu ya. Padahal kalau kita lihat di institusi pendidikan gitu, jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang memang katakanlah AI misalnya itu sekarang sedang hype begitu ya. Bagaimana semua prodi kemudian beradaptasi dengan adanya AI tersebut begitu. Bahkan kurikulum pun juga tadi berubah dengan adanya AI tadi begitu. Tapi ilmu-ilmu pembandingnya begitu ya. Katakanlah AI misalnya kita bicara tentang algoritma atau kita bicara tentang coding begitu ya. Tapi ilmu-ilmu yang menjadi pembanding atau ilmu-ilmu di luar teknologi informasi itu, katakanlah hal ini adalah AI tadi, seperti ilmu politik, ekonomi misalnya ya, atau misalnya ilmu sosial lainnya yang sifatnya bisa mengkritisi atau sebagai pembanding daripada AI itu saya rasa adalah sebagai kunci gitu ya. Termasuk ilmu antropologi juga. Termasuk mungkin ya? antropologi juga. Itu kunci. Kita tidak lantas semuanya perusahaan menyerahkan semuanya kepada AI, tidak. Karena mesin pun tidak ada sisi humanisnya ya Pak. Itu yang saya maksud gitu ya. Artinya ilmu-ilmu itu juga kan perlu dikembangkan di dalam prodi ini begitu. Yang saya katakan tadi, ketika prodi ini akhirnya dipilah di kotak-kotak, maka ilmu-ilmu pembanding Atau sebagai interdisipliner tadi yang bisa membandingkan, bukan membanding ya, pengkritisi daripada ilmu itu kan tidak ada. Yang pada akhirnya ya tadi AI bisa menggantikan manusia begitu ya Bu ya, yang akhirnya sumber daya pun juga penganggurannya menjadi semakin banyak lagi. Tapi saya agak kurang ini Pak, kalau ilmu multidisiplin itu justru harus dikotak-kotakin Pak. Kalau menurut saya ilmu fisika, kimia, hukum itu justru harus dikotak-kotakin. Jangan kalau misalnya produk kita ngomongin AI misalnya. AI ini kan multidisiplin ilmu ya, dia dari komunikasinya ada, dari teknologi ada gitu. Tapi sebetulnya kalau ini dibedah, ini bisa dikotak-kotakin kok. Dari sisi fisikanya seperti apa, dari sisi matematis seperti apa. Jadi saya setuju bahwa prodi itu harusnya tidak ditutup karena kotak-kotak yang sudah disediakan oleh keilmuan ini sangat berguna untuk menciptakan sebuah tools lagi di masa depan. Dan bisa saling berkolaborasi. Ya itu begitu. maksudnya gitu. Jadi bukan. Jadi maksudnya ada seolah kalau ditutup gitu ya. Sementara jadi ada satu bidang ilmu yang kemudian dianggap tidak penting, padahal itu sebenarnya bisa melengkapi bidang-bidang ilmu yang lain begitu ya. Betul. Salah satunya AI tadi ya. Siapa tahu ini bisa melengkapi kajian daripada AI gitu ya. Oke, saya penasaran nih, kalau dari sisi akademisi, terus kemudian menurut Bapak dan Ibu, gimana dong model yang pas antara peran
industri, peran institusi pendidikan supaya tidak saling mendominasi, termasuk di dalamnya peran pemerintah sebagai penengah. Karena menurut saya nih, kalau pandangan saya, pemerintah tuh punya peranan paling kuat karena kan industri pendidikan ikut aturan pemerintah, industri ikut aturan pemerintah, ya kan. Termasuk tadi Mas Yoka sempat sampaikan, kita nih juga bingung kalau kita lulusan kita nggak terserap industri, akreditasi kita turun. Berarti itu kan ada berdasarkan aturan dari pemerintah juga. Nah, pertanyaan saya menurut Bapak Ibu, model yang idealnya seperti apa antara industri, institusi pendidikan agar tidak saling mendominasi, dan bagaimana harusnya peran pemerintah di antara berdua ini gitu? Kalau dari saya sih, institusi pendidikan, setiap institusi pendidikan itu kan punya mekanisme sendiri dalam hal pembukaan ataupun penutupan prodi, yang dimana acuannya adalah tentu saja mengacu kepada pemerintah begitu ya, dalam hal ini Kemenristek Dikti ya. Acuannya pasti ke sana begitu. Nah, di satu sisi dalam konteks sistem pendidikan juga dia kan terus berinovasi bagaimana menciptakan lulusan-lulusan yang memang mudah atau bisa diserap oleh industri. Dengan yang disampaikan Bu Rita tadi, upaya dari institusi pendidikan ini salah satunya adalah dengan membuat kurikulum. Kemudian kita juga sering melakukan FGD dengan industri. Itu kan salah satu upaya dari institusi pendidikan begitu ya, untuk bagaimana menyelaraskan sistem pendidikan yang ada di kampus dengan kebutuhan tenaga kerja di industri begitu kan. Nah, upaya-upaya penyelarasan ini ternyata masih ada saja begitu ya, lapangan pekerjaannya yang kurang banyak, yang kurang besar. Salah satu faktornya ini bisa jadi ya, bisa jadi adanya pilih memilih terhadap jenis pekerjaan dari para lulusan atau para pelamar begitu ya. Padahal baru fresh graduate misalnya. Nah, dia banyak memilih gitu ya. 2 atau katakanlah 1 sampai 5 lowongan diperebutkan oleh sekian ribu calon pelamar gitu ya. Sisanya diterima, sisanya menjadi pengangguran. Dan itu berkontribusi terhadap persentase jumlah pengangguran tadi begitu ya. Nah, itu salah satu faktornya tadi begitu. Padahal tadi kalau kata Bu Rita bilang, kalau misalnya para pencetak lulusan ini tidak hanya berorientasi kepada mencari kerja saja, yang disampaikan Pak Ari juga, tapi dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kan itu lebih bagus juga begitu ya. Artinya akan ada banyak lagi tenaga-tenaga pekerjaan yang akhirnya bisa diserap oleh tenaga kerja itu sendiri gitu. Kan itu lebih keren lagi ya Bu ya. Bagaimana akhirnya misalnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh institusi pendidikan itu justru berorientasi ke arah sana. Entrepreneur ya Pak ya? Yes, ya salah satunya entrepreneur. Ini beriringan juga dengan program-program dari pemerintah harus disambut. Jadi gayungnya harus disambut juga oleh pemerintah. Apa inovasi dalam bentuk apa yang bisa dilakukan oleh negara, yang disediakan oleh negara untuk bisa mencapai itu gitu. Untuk bisa mencapai itu. Kalau institusi pendidikan sih saya rasa udah ya memang sudah tugasnya untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi terbaru tadi begitu ya, asal saja tadi tidak dibatasi gitu ya, bagaimana intelektualitasnya, bagaimana kemudian menciptakan satu kebaruan itu tidak dibatasi begitu. Kalau sekarang kan persoalannya seolah-olah nih yang ramai di publik gitu ya, baik sampai wakil MPR, anggota Komisi 10 angkat bicara gitu ya. Ada pembatasan intelektual kan di situ dianggapnya begitu. Nah ini yang kemudian ketika pendidikan terlalu diintervensi oleh ekonomi misalnya ya, kebutuhan industri tadi, maka pendidikan itu akan kehilangan otoritasnya gitu ya. Yang menurut saya adalah bagaimana logika pendidikan ini bisa tetap membuka logika ekonomi, tetapi sesuai dengan logika pendidikan itu sendiri gitu. Dia terbuka terhadap intervensi dari sistem lain katakanlah ya, tapi harus sesuai dengan logika sistem pendidikan itu sendiri. Intinya saling menyesuaikan. Gimana Pak Ari? Kalau saya agak melenceng ya. Agak melenceng. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Iya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Gimana? Kan ini permasalahan utamanya adalah banyaknya pengangguran yang tidak terserap oleh industri. Pengangguran yang terdidik yang tidak terserap oleh industri. Kenapa yang disalahin pendidikan sih gitu? Itu juga jadi pertanyaan saya, Pak. Kenapa pendidikan disalahin? Tidak melirik dari sisi industrinya juga. Di kita banyak loh sertifikasi internasional, misalnya Adobe Photoshop, sertifikasi internasional. Kalau ada yang lulus itu bisa kepake kerja di luar negeri misalnya, untuk ngedit dan sebagainya. Ada lagi sertifikasi
tambang. Ketika orang ini lulus dan mendapatkan sertifikasi tambang secara internasional, dia bisa bekerja di luar negeri. Ya itu kan kalau mau keserap industri, ya udah jalannya ke situ aja, jangan nyalain pendidikan gitu. Karena kan kalau pendidikan kita kan tugasnya untuk mendidik ya, untuk menstimuli pikiran manusia agar bisa lebih berkembang, bisa tajam dalam menganalisa, bukan untuk terserap dalam industri. Jadi kayaknya keliru kalau pemerintah menyalahkan dari sektor pendidikan, kalau menurut saya. Sama seperti jahit Yani, kursus jahit Yani itu kan spesifik ya. Lulus dari situ dia akan menjahit. Terus ada toko kue yang certified Nyonya Lim ya. Toko kue Nyonya Lim. Nah, kalau lulus dari Nyonya Lim dia akan jadi bikin kue seperti Amanda Brownies misalnya gitu. Tahu Yuni enggak? Tahu Yuni. Banyak sponsor kita hari ini. Artinya gitulah maksudnya. Kalau mau spesifik ya udah ikut certified aja gitu. Artinya harapannya adalah dari para akademisi ini melihat pendidikan itu tidak sesempit daripada bagaimana lulusannya bisa terserap Sekarang oleh industrinya industri. ada yang kesempitan itu ya. Iya betul. Selain itu kan juga kita tahu sekarang kualifikasi di pekerjaan juga nggak main-main gitu. Kadang-kadang sudah S1, tiba-tiba mereka maksimal usia masih berapa nggak bisa diterima, sudah nggak bisa diterima. Kalau kita berkaca di negara lain kan kadang-kadang orang sudah sampai 50 pun masih bisa diterima loh. Artinya kalau misalkan itu harus ada keseimbangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Kemudian di tengah-tengahnya kejujuran gini. Satu, mungkin ya kenapa beberapa beberapa perguruan tinggi prodi ya prodi yang ini. Nah ternyata kita menemukan masalah, ternyata ada prodi yang bodong Pak, ya kan? Mereka melakukan wisuda dan seterusnya. Jadi mereka hanya, saya nggak tahu apakah data itu termasuk lulusan dari prodi bodong tadi kan, misalnya. Mereka diadakan wisuda dan mereka tidak pernah melakukan tatap muka dan seterusnya. Tiba-tiba sudah menerima ijazah. Nah, saya nggak tahu apakah yang itu termasuk data yang BPS yang disebut dari Pak Ari tadi gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau kita bicara dunia industri gitu ya. Nah, kemarin saya baca ya satu berita ternyata industri hari ini tuh suka menerima lulusan SMK ya, yang terampil, yang punya skill dan seterusnya. Justru mereka tuh agak mengabaikan S1. Kenapa? Karena ininya ya, POP-nya karena memang SMK itu mungkin tidak dibayar sesuai dengan UMR. Tapi kalau S1 kan sudah ada ya kejelasan UMR dan seterusnya. Kita nggak tahu. Makanya kita berharap setiap industri itu kan industri yang menerima tenaga terdidik itu memang mereka juga harus jujur gitu ya, bahwa ini anak-anak ini sudah lulus lah S1, mereka punya skill ini dan seterusnya. Maksud saya itu mereka juga harus jangan memikirkan lah bahwa S1 tuh mahal bayarnya ketimbang anak SMK dan seterusnya. Tapi justru mereka nggak melihat gitu ya, bahwa mereka tuh kuliah sampai S1 terus dapat sertifikasi ini itu dan seterusnya gitu. Kenapa nggak dicoba gitu loh. Jadi jangan hanya analogi berpikirnya industri gitu ya. Nah satu lagi mungkin saya menambahkan ya, bagaimana hubungan antara industri dengan dunia pendidikan. Nah kalau misalnya boleh sebut merek. Nah misalnya kayak di Telkom University ini kan sebenarnya sudah ada career center ya. Berarti di situ kan kita bisa mengetahui gitu ya, bahwa cek istilahnya kolam gitu ya. Cek kolam mana nih prodi-prodi yang memang diterima banyak di industri. Sih namanya istilahnya yang di karir itu Pak, tracer study. Nah itu kan bisa dicek sebenarnya kan. Sebenarnya dari data-data itu bisa. Nah maksudnya kalau misalnya masalah penutupan prodi ya itu kan nggak bisa barbar gitu ya. Mereka juga harus mengecek. Misalnya prodi yang banyak menurut mereka tidak populer, tapi ternyata di dunia industri itu diterima dengan baik misalnya ya kan. Nah itu kan juga harus jadi, maksudnya jangan hanya sekedar nutup tanpa ada melakukan detect data gitu. Nah data itu kan harus lihat dong dari tracer tadinya. Jangan asal tiba-tiba tutup dan seterusnya. Ini juga menjadi persoalan, sedikit menambahkan dari Bu Rita. Kadang nih ini pengalaman pribadi ya. Ketika misalnya ada satu anak yang mau kuliah, pasti asumsinya adalah tadi seperti Bu Rita sampaikan, bahwa jurusan apa yang bisa menyerap atau mudah akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan begitu. Mungkin ini juga menjadi penyakit kita begitu ya bersama, bahwa budaya kita artinya bahwa kita terlalu banyak bukan kita terlalu banyak, ya mungkin bisa jadi juga
kita terlalu memprediksi ilmu apa yang kira-kira akhirnya bisa menyerap tadi begitu. Padahal kita sebetulnya di depan itu banyak beragam sekali ketidakmungkinan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan gitu. Iya. Sebagai contoh AI begitu. Ilmu apa AI itu gitu ya? Sebelumnya begitu ya, 10 tahun yang lalu misalnya. Ilmu apa AI itu begitu. Tapi ternyata sekarang menjadi satu ilmu yang justru industrinya memang sangat pesat sekali dan menjadi sumber cuan begitu ya bagi siapapun begitu. Tidak hanya sektor formal tetapi juga sektor informal. Bagaimana tumbuh kembang sekarang kita lihat konten-konten kreator yang mengandalkan AI untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang tadinya tidak terprediksi sebetulnya begitu. Nah, ketidakpastian inilah yang kemudian akhirnya terlalu banyak dibayangkan gitu. Sebelumnya begitu ya. Termasuk salah satunya tadi penutupan prodi ini yang pada akhirnya ya kita tidak tahu apakah siapa tahu setelah ditutup prodi tersebut justru ternyata malah bisa jadi sumber penyerap atau bermanfaat kan kita itu kan tidak tahu. Prodi itu yang banyak prodi pendidikan ya. Pendidikan kedokteran kalau yang saya baca itu karena terlalu banyak mencetak lulusan setiap Dia tahunnya. lupa kedokteran. Sekarang geografis Indonesia itu kan sangat luas ya. Iya. Ternyata banyak kan di daerah-daerah Daerah terpencil yang nggak punya terpencil dokter itu ya? justru nggak punya dokter. Oke. Terus ada yang menyebutkan dengan PAUD itu ya. Nah sekarang gini, PAUD itu pendidikan anak usia dini kan. Nah sekarang gini, kalau PAUD itu nggak ada, siapa yang didik anak-anak Gen Z itu nanti ke depannya? Iya. Berarti kan nggak ada guru PAUD. Jadi anak itu mau disekolahkan sama AI. Suruh ngecek chat GPT gimana cara nyanyi halo halo Bandung, bagaimana cara nyanyi balonku ada 5 kan enggak. Berarti kan di situ kan butuh pendidik kan. Nah makanya gini, kadang-kadang apa ya, betul saya sepakat sama Pak Ari bahwa pendidikan itu nggak bisa dianalogikan, disamakan dengan bagaimana duit ya, uang dan seluruh materi dan seterusnya mencetak. Nah maksud saya tuh ada hal-hal yang apa namanya itu ya? Yang ada di dalam pendidikan Ya yang mungkin misalnya gini, punten ya, sekarang kan kita lagi katanya tuh misal antropologi tidak terlalu populer dan seterusnya. Ternyata di Belanda itu antropologi itu sangat populer gitu loh. Kenapa? Karena memang orang-orang antropologi itu dia akan meneliti orang-orang yang misalnya sifatnya manusia gitu ya. Mereka kan ceritanya tentang etnografi dan seterusnya. Nah maksud saya kalau itu tidak populer menurut sebagian industri, tapi menurut kita itu Nah, saya mau sedikit nambahin. Jangan-jangan ya prodi yang harus ditutup ini salah satunya tadi antropologi gitu ya. Jangan-jangan bukan karena nggak bisa diserap oleh industri. Tapi Jangan-jangan mereka terlalu ketinggalan zaman. Mereka nggak bisa beradaptasi dengan kondisi zaman. Bisa karena faktor dosennya yang tidak mau membuka mata ya tentang dunia yang sudah banyak berkembang ini, atau bisa juga karena faktor dosen yang terlalu disibukkan oleh masalah administrasi, BKD, dan seterusnya. Kalau kami ada telepoi dan lain-lain lah. Bisa jadi. Terkait dengan hal-hal yang Tridharma, ya kan? yang terlalu Akhirnya sulit untuk bisa mengeluarkan kreativitas ya dalam ini kayaknya pengembangan kurikulum. harus ada satu tema yang menarik ya. Maksudnya yang harus kita telisik juga ya, terkait menyeimbangkan antara beban administrasi dan beban akademis ya. Oke, tapi terlalu ekstrim nggak Pak Bu? Kalau saya bilang artinya kita tuh nggak bisa bukan menghubungkan ya, artinya pendidikan itu pendidikan, industri itu industri. Harus dipisahkan maksudnya atau harus terintegrasi? Harus dipisahkan artinya karena kalau tadi saya mendengar gitu ya, sependek pengetahuan saya tuh artinya gini. Kalaupun memang dari dunia pendidikan, dari institusi perkuliahan kamu bisa dapat kerja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak juga, ya harusnya nggak jadi masalah. Karena kamu ada dapat ilmu pengetahuan lain, ada kecerdasan lain yang tadi disampaikan sama Bapak Ibu bahwa ada karakter-karakter orang yang kuliah dengan nggak kuliah tuh menjadi berbeda gitu. Nah berarti artinya terlalu ekstrim nggak kalau saya bisa menyatakan bahwa harusnya pendidikan dengan industri ini dua hal yang tidak perlu terlalu disangkut pautkan. Saya kira nggak terlalu ekstrim sih, justru itu bagus buat masukan para orang tua sekarang ya, bahwa ketika orang tua menginginkan anaknya bekerja di perusahaan yang layak, bukan pendidikan jawabannya. Berarti artinya kalau gitu kita tidak perlu terusik dengan pengangguran terdidik dong, karena toh nggak apa-apa kan, yang penting dia terdidik, karena tidak perlu ada kita kaitkan antara industri dengan pendidikan tadi. Satu sisi kita bisa juga mendorong kebijakan pemerintah. Ayo dong pemerintah bikin
bikin sebuah regulasi ketika misalnya industri menyerap mahasiswa misalnya fresh graduate, itu salah satunya misalnya harus sesuai dengan background pendidikannya. Itu juga bisa jadi dorongan dari kami akademisi ke pemerintah agar regulasi itu diterbitkan. Jadi nggak sembarang ya, seperti tadi yang saya bilang, lulusan pertanian bisa jadi jurnalis. Nah itu kan nggak bisa, dia nggak punya ilmunya. Betul, Kayak gitu. Supaya lebih maksimal juga dia terserap di dalam industrinya ya. Oke, terakhir nih mungkin Bu Rita atau Pak Oki bisa sebagai seorang akademisi nih melihat, artinya sebagai seorang akademisi terganggu nggak sih dengan fenomena pengangguran terdidik Pengangguran ini? terdidik ya. Kalau saya melihat di masyarakat yang sekarang fenomena seperti itu adalah fenomena wajar. Sebuah sistem, sebuah entitas di masyarakat bisa hidup itu karena ada kompleksitas atau diferensiasi perbedaan begitu ya. Satu perbedaan itu, satu kompleksitas itu diperlukan di mana sistem pendidikan, begitu juga sistem industri itu bisa tetap ada. Mungkin kita sekarang tidak akan bicara tentang pendidikan, tentang pengembangan, inovasi, dan lain sebagainya ketika tidak ada pengangguran yang terdidik misalnya. Bisa jadi industri pendidikan akan mati begitu ya. Jadi artinya buat saya, kompleksitas atau diferensiasi yang ada di dalam masyarakat, artinya perbedaan pendapat, pandangan dari satu sistem dengan sistem yang lain, menurut saya hal yang wajar gitu ya. Untuk apa? Untuk bagaimana pendidikan ini bisa tetap berjalan. Dan berkembang, itu dinamikanya. Kalau tidak ada dinamika itu sistem akan mati. Begitu juga dengan sistem industri sistem ekonomi. Membutuhkan bagaimana sistem pendidikan ini menghasilkan mensuplai tenaga-tenaga itu, begitu kan? Kalau tidak ada pantikan-pantikan seperti ini, saya rasa satu sistem itu akan mati gitu ya. Sehingga kata kuncinya apa? Sistem. Ya kalau saya melihat ini sebagai sebuah entitas, katakanlah ya, saya ganti deh. Nggak pakai sistem, saya pakai sebuah. Pak Oki sedang meneliti menggunakan teori sistem, Pak. Saya ganti deh. Pikiran Pak Oki itu sistem. Iya, saya selalu begitu, nggak tahu ya kenapa ya. Saya ganti ini jadi kalimat diksinya jadi entitas Pak Adi. Mohon maaf ya. Jadi entitas gitu. Ini kan sebagai sebuah dorongan-dorongan, pemantik begitu ya. Ketika bagaimana akhirnya pendidikan ini bisa muncul kembali, bisa. Kalau tidak ada seperti itu, saya rasa pendidikan akan monoton. Begitu-begitu aja. Tidak ada pengembangan, tidak ada inovasi begitu. Interdisipliner mungkin daripada keilmuan ya diacuhkan saja. Yang penting saya belajar tentang ilmu komunikasi ya sudah. Industri saya di situ. Apa yang bisa dijadikan oleh saya industri dalam konteks keilmuan saya? Mungkin jadi apa? Jadi MC, jadi host, jadi kameramen dan lain sebagainya. Dalam ilmu komunikasi, konteks industri itu kan luas begitu. Nah, itu yang bisa akhirnya itu yang disebut sebagai kompleksitas begitu. Jadi kompleksitas itu dibutuhkan menurut saya. Jadi tadi apakah industri dan pendidikan ini masing-masing begitu ya? Iya, kalau saya rasa harus masing-masing. Karena itu yang akan saling melengkapi gitu ya. Ada hitam, ada putih, ada ini, ada yang laki-laki perempuan gitu ya. Sekarang pertanyaannya, industri butuh pendidikan atau pendidikan yang butuh industri? Sama-sama. Sama-sama ya, saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Baik. Itu tipe satu. Menarik sekali ya, Mas Yoka ya. Benar sekali ya. Jadi nanti biarkan masyarakat yang menyimpulkan ya. Tapi sedikit. Tentang sistem lagi atau gimana? Enggak. Pengangguran terdidik tentang tema besar ini ya. Tema besar kita sekarang kan pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik. Kalau kata-kata benar, kalau kata-kata secara harfiahnya itu berarti kan dia tidak kosong ya. Dalam otaknya tuh dia punya kemampuan, punya ilmu pengetahuan. Nah, masalahnya apakah ilmu pengetahuan ini bisa dia manfaatkan atau tidak? Atau bisa jadi dia pengangguran terdidik karena dia financial freedom. Dia punya orang tua yang sultan, ya nggak masalah kan kalau dia nganggur gitu kan ya. Terus sengaja dia nggak mau kerja. Iya, dia nggak mau kerja, dia anak. Dia pewaris. Iya, pewaris. Ya, dia nggak perlu kerja, dia bisa dapat uang dari ini. Iya kan? Ya, bisa aja financial freedom itu bisa jadi bahan. Kalau menurut saya diksinya yang terlalu over. Maksudnya gini, siapa sih yang buat pengangguran terdidik? Artinya gini, iya kan? Iya kan? Dua term yang maksudnya itu nggak logik gitu loh. Buat itu tuh siapa, narasi apa? Enggak, paling enggak gini Bu, kalau ditanya, saya pengangguran tapi terdidik gitu. Itu pengangguran. Nah, sekarang gini, seberapa rendah pengangguran terdidik itu kan? Maksud saya gini, tadi saya sepakat sama Pak Ari. Maksudnya apakah orang itu, maksudnya sekarang yang menurut dia terdidik apa gini? Yang tadi ya? Apakah IPK 4 bisa dibilang terdidik? Nah, itu maksud aku tuh 3,9 itu terdidik. Saya rasa
terdidik ya, cuma kata-kata pengangguran terdidik ini yang saya kadang-kadang agak tidak sepakat ya. Maksudnya masaan orang sekolah, nah maksudnya gini, dia lagi apa sih, nah lagi mikir gitu ya, apa yang dia lakukan setelah ini, pasti dia punya potensi kan, misalnya apa, ilmu komunikasi tadi kata Pak Oki kan, bahwa dia akan mengembangkan misalnya jadi ini, emang itu disebut pengangguran, ya kan gitu ya, makanya diksinya kali yang harus kita bahas, bukan prodinya yang ditutup gitu ya. Apa kayak Reza Arab misalnya bikin maraton, dia 80 hari Iya, tuh, 80 hari. apa Itu online ya, nganggur. online. Nah. Jadi Masuk. tapi masuk. Apakah itu pengangguran juga? Nah, itu. Pengangguran Maksudnya terdidik. diksi kata-katanya. Justru itu industri kan? Iya, dia menciptakan industri iya, baru. dia menciptakan gitu. industri baru Iya, gitu. iya, iya. Hadir dari apa? Dari kompleksitas tadi, dari macam tadi. Sistem ya tadi Itu ya. yang perlu dibentuk oleh sistem. Oke, baik. Kayaknya cukup sekian obrolan kita hari ini. Yang mungkin bikin penonton jadi berisik juga kali ya. Iya. Jadi Ya, karena sebenarnya kita kalau ngomongin pendidikan gini ya, kalau kita mau bicara soal pendidikan dengan dunia industri ini, padahal kita kalau ngomongin pendidikan aja udah terlalu kompleks ya. Pak. Iya. Sudah kita tadi sempat di-mention sama Pak Ari, mungkin kita buat satu sesi untuk membahas bagaimana beban-beban dosen di luar tridharma penelitian gitu ya. Yang kemudian itu juga berpengaruh pada kualitas pendidikan. Narasumbernya tunggal ya. Iya kan itu kan berpengaruh dong Kita sibuk dengan dunianya kita ya, mengurusin administrasi. Iya, betul. Nah, mahasiswa dengan itu baru satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi dunia pendidikan. podcast berapa minggu sekali sih? Nah, belum lagi kita ngomongin soal dilema mahasiswa gitu. Mahasiswa tuh banyak sekali, tadi saya juga sepakat sama Pak Oki, di mana sekarang mahasiswa kalau nyari kuliah itu mikirin jurusan apa yang cepat dapat kerja. Jurusan apa yang kalau kerja gajinya tinggi. Iya. Ya Ikut kan? sertifikasi aja kalau kata saya, nggak usah kuliah. Nah, itu dilematis itu juga sebenarnya belum selesai, belum clear di dalam dunia pendidikan gitu ya. Tapi kita sudah dibenturkan dengan problem lain yang berkaitan dengan industri tadi gitu. Yang ini saya juga tadi kalau katanya Pak Oki mungkin ini sebagai pemantik, saya juga nggak tahu sebenarnya tujuan pemerintah, jubir dari pemerintah itu menyatakan ada statement bahwa akan menutup, walaupun berita-berita selanjutnya kemudian dikoreksi bahasanya ya. Tapi sudah sempat memunculkan isu di masyarakat penutupan prodi yang dianggap tidak relevan itu yang mungkin agak memicu akademisi seolah-olah ada keilmuan yang dianggap sudah tidak penting lagi di zaman sekarang atau sudah usang di zaman sekarang gitu. Itu sebenarnya yang mungkin menjadi ini ya, menjadi isu yang pro dan kontra gitu di akademisi pun jadi berarti apa yang kami ajarkan ke mahasiswa nih hanya dianggap berguna kalau bisa diserap sama industri semata gitu. Padahal tidak sesederhana itu ya. Itu narasumber tidak sesederhana itu. Pendidikan tidak itu perlu direspon dengan baik sebetulnya. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang bukan semata-mata hanya tadi ya sesuai ininya hanya menjadi bising saja di masyarakat, tetapi juga perlu direspon oleh institusi pendidikan. Bagaimana institusi pendidikan ini perlu berefleksi terhadap dirinya sendiri bahwa ya ternyata fenomena yang ada sekarang adalah pengangguran yang terdidik tadi. Karena fenomena itu beriritasi dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah ya. Sebenarnya kita sebagai akademisi harusnya tersinggung ya bahwa pengangguran terdidik jadi kita berarti nggak bermanfaat banget ya. Berarti kita mendidik orang-orang yang pengangguran dong gitu ya. Kalau artinya kan tugas kita ya, maksudnya tugas institusi pendidikan gitu untuk akhirnya bisa dijadikan ini sebagai tantangan gitu. Ternyata seperti ini gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencetak bukan lagi pengangguran terdidik tetapi adalah SDM yang terdidik. Terdidik. Begitu. Berarti intinya apakah kita kurang menghargai satu sama lain atau seperti apa ya? Begitu Pak Yoka. Baik, terima kasih Pak Ari, Terima Bu kasih Bu Rita, Rita dan kemudian Pak Oki. Pak Oki yang sudah memberikan pandangan-pandangannya terkait topik yang cukup menarik gitu ya, pengangguran terdidik yang membuat publik menjadi berisik gitu ya. Tapi akademisi juga kita harus berisik. Di suatu saat kita tetap akan ada podcast ini dan akan berisik juga ya. Akan menelisik hal-hal yang berisik di tengah masyarakat gitu ya. Kita bisa kok jadi ini, jadi narasumber tetap ya. Oke, baik. Pak produser.
Ya, terima kasih nih untuk Diktumers yang udah dengerin topik kita hari ini tentang pengangguran terdidik. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan, ini tadi kalau kata Pak Oki bukan cuma jadi bahan berisikan di masyarakat, tapi ini juga jadi satu bahan cerminan semua pihak, saya pikir ya, bukan hanya institusi pendidikan, bukan hanya industri, bukan hanya pemerintah, tapi culture kita yang sudah terlalu membiasakan bahwa kalau kamu sudah sampai dengan pendidikan tinggi berarti kamu harus punya pekerjaan yang bagus. Nah, mungkin itu yang perlu kita mindsetnya kita ubah gitu ya, gitu. Betul. Bahwa institusi pendidikan tuh bukan hanya sekedar mencetak buruh-buruh yang akan bekerja di industri-industri begitu. Kita kembali lagi di topik yang lebih menarik. Selalu saksikan Visi.